Dari mobil taksi sejuta umat sampai jadi bahan modif anak JDM yang ngumpulin velg ini sejarah lengkap 20 tahun Toyota Vios di Indonesia. Di video ini kita bedah dari generasi pertama tahun 2003 yang lampunya sipit sampai generasi terakhir sebelum ganti nama jadi Yaris Aktif. Kalau lu user Vios atau lagi ngincer Vios bekas 50 jutaan, video ini wajib tonton sampai habis. Karena setelah ini, lu bakal paham kenapa mobil ini nggak ada matinya. Lu user generasi berapa? Komen di bawah. Tahun 2003, Toyota Indonesia butuh pengganti Soluna. Sedan yang murah, irit, bandel, dan murah rawatannya. Lahirlah Toyota Vios generasi pertama, kode bodi NCP42, desainnya simple. Lampu depan sipit, buritan rata, tapi justru itu yang bikin timeless. Mesinnya legendaris, 1NZ, EV 1500 cm3, 4, tenaga 109 HP, torsi 141 Nm, di atas kertas biasa aja. Tapi realitanya, mesin ini badak. Dipakai taksi Bluebird, tembus 500.000 km tanpa turun mesin. Kunci suksesnya ada ketiga. Pertama, irit. Konsumsi BBM Dalkot bisa 1 liter untuk 12-14 km. Kedua, spare part melimpah dan murah. Ketiga, AC dingin banget. Karena bandelnya itu, Vios Gen 1 langsung jadi tulang punggung armada taksi. Express, Bluebird, semua pakai. Harga bekasnya sekarang tahun 2026 mulai 40 juta sampai 55 juta, tergantung kondisi. Buat mobil tempur harian atau bahan taksi online, ini masih paling worth it. Tahun 2007, Vios ganti kulit total. Masuk generasi kedua kode NCP93. Bodinya membulat, lebih aerodinamis. Interior juga upgrade total. Ini Vios yang bikin namanya meledak di pasar pribadi. Bukan cuma taksi. Mesin masih sama, 1NZ, V. Toyota nggak berani ganti, karena mesin ini udah terbukti. Tapi penyempurnaan ada di koke kaki dan transmisi maticnya yang lebih halus. Gen 2 ini yang paling banyak populasinya di jalan. Kenapa? Karena umurnya panjang, 2007 sampai ke 2013. Dan di era ini juga, Vios mulai dipakai balapan resmi di Sentul. Ajangnya Indonesia Sentul Series of Motorsport. Vios jadi mobil balap paling murah, tapi kenceng. Penyakitnya cuma satu, kaki-kaki depan geluduk. Terutama karet support shock dan link stabilizer. Tapi, biaya benerinnya cuma 300.000. Murah. Varian paling dicari, tipe G manual. Fiturnya lengkap, harga bekas sekarang 55 juta sampai 80 juta. Varian taksinya, namanya Limo. Bedanya, Limo Gen 2 cuma ada transmisi manual, AC single blower, dan ECU-nya di limit kecepatan 140 km per jam biar awet. Masuk tahun 2013, desain Vios berubah total lagi. Generasi ketiga, kode NCP150, mukanya jadi lebih agresif. Grill besar, lampu tajam. Banyak yang bilang, ini Vios paling ganteng. Mesin masih 1NZV, tapi udah dual Vivid. Tenaga naik jadi 107 HP, tapi torsi lebih galak di putaran bawah. Hasilnya, tarikan lebih responsif, BBM lebih irit lagi. Fitur juga nambah banyak. Tipe G, udah pilih start-stop button. Head unit layar sentuh, tapi harga barunya juga naik drastis. Makanya penjualan pribadi mulai turun, kalah sama LCGC. Harga bekas Gen 3 sekarang, tipe G 90-120 juta. Limo X taksi 70-85 juta. Masalah umum, motor van radiator lemah. Gejalanya AC tiba-tiba, panas pas macet. Solusi ganti motor van 400 ribuan. Ini generasi yang paling kontroversial, Vios Gen 4, kode NSP 151. Rilis 2018. Desainnya balik lagi ke lampu sipit kayak Gen 1, tapi lebih modern. Interior juga mewah banget, head unit tandem, panel AC digital. Perubahan terbesar ada di mesin. Toyota ninggalin 1NZV yang legendaris, ganti kedua NR F2 250 MITI, masih 1500 cm3, tapi tenaganya 106 HP. Di atas kertas malah turun. Tujuannya biar lolos emisi Euro 4 dan lebih irit. Hasilnya iritnya beneran. Dalkot bisa jam 1:14 menit. Tapi karakter mesinnya beda. Tenaga bawahnya ngempos.
baru enak di RPM 3000 ke atas. Banyak user Gen 1, 2, 3 yang kecewa. Harga bekas sekarang 2026 banding 120 juta sampai 160 juta. Dijuluki generasi goib karena jarang kelihatan di jalan. Tahun 2023 jadi akhir dari sebuah era. Toyota Indonesia resmi stop produksi nama Vios, gantinya adalah Toyota Yaris Active. Basisnya beda total, pakai platform DNGA sama kayak Avanza, Raize. Penggerak roda depan, transmisi CVT, mesin 1200 cm3 dan 1500 cm3 secara bentuk mirip Vios, tapi Toyota maunya ini dianggap mobil baru. Fiturnya gila-gilaan. Ada Toyota Safety Sense, kamera 360, layar 10 inci, tapi buat orang Indonesia tetap aja dipanggil Vios karena bentuknya Vios banget. Ini nandain berakhirnya Vios bermesin 1 NZF dan 2 NR. Era sedan Toyota murah, bandel, irit, resmi tamat. Oke, dari 2003 sampai 2022, kenapa Vios bisa laku 400.000 unit lebih? Jawabannya ada keempat. Pertama, mesin 1 NZ V. Mesin ini dipakai 15 tahun dari 2003 sampai 2018. Alasannya simple, bandelnya gak ketulungan. Mau Gizi Pertalici, mau telat ganti oli, mau digeber taksi 24 jam, dia tetap hidup. Kedua, spare part banjir karena jadi mobil taksi. Semua toko spare part dari Sabang sampai Merauke jual part Vios. Harga kampas rem 150.000, filter oli 25.000, rusak di mana aja, benerinnya gampang. Ketiga, irit dan fungsional, kabin lega, bagasi gede, AC dingin, buat keluarga kecil atau driver online ini paket komplit. Keempat, harga jual kembali stabil. Beli Vios 50 juta, pakai 2 tahun, jual lagi masih 45 juta. Depresiasinya kecil banget. Intinya, Vios itu mobil nggak neko-neko. Dia ngerti tugasnya. Ngantar lu dari titik A ke titik B semurah dan siman mungkin. Jadi, itu dia napak tilas 20 tahun Toyota Vios di Indonesia. Dari mobil taksi 40 jutaan, sampai akhirnya pensiun dan diganti Yaris Active. Menurut lu, generasi Vios mana yang paling worth it dibeli tahun 2026 ini? Gen 1 yang murah, Gen 2 yang spare part paling banyak, atau Gen 4 yang fiturnya modern? Komen di bawah. Tulis tahun Vios lu dan kilometernya sekarang udah berapa. Yang kilometernya paling gondrong, gue pin komennya. Kalau video ini bermanfaat, subscribe Sigit Vios Gerak. Kita bongkar Vios sampai ke baut-bautnya. Sampai ketemu di video berikutnya.